Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSMAth Channel. Masih melanjutkan ya pembahasan kita di materi bilangan kompleks ya, yaitu bentuk-bentuk bilangan kompleks. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas bentuk yang kedua ya, yaitu bentuk polar bilangan kompleks. Masih ingat nggak apa bentuknya? Nah, yaitu bentuknya Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta ya. Di mana bentuk polar ini merupakan kelanjutan dari bentuk Cartesius kemarin ya. Nah, kalau Cartesius kan dia menggunakan koordinat X, Y. Nah, kalau polar atau trigonometri dia menggunakan cos dan sin. Nah, di bentuk polar kemarin kita perlu mencari dulu R-nya ya dengan rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana X ini adalah bagian real dari bilangan kompleks yang ada dan Y-nya itu bagian imajinernya ya. Kemudian kita akan mencari berapa sih sudutnya, tetanya nih. Ya, kita bisa menggunakan perbandingan sinus dan kosinus untuk mencari berapa besar sudut yang memenuhi ya. Nah, dari bentuk polar ini bisa lagi dibuat dalam bentuk yang ketiga, yaitu eksponen atau biasa berpangkat gitu ya. Eksponen itu kan bentuk pangkat. Caranya gimana? Jadi jika suatu bilangan kompleks yang berbentuk polar Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, nah ini bisa dibuat atau dinyatakan dalam bentuk pangkat atau eksponen yang menjadi Z sama dengan RE berpangkat I theta ya. Nah, jadi untuk eksponen lebih simpel nih rumusnya, yaitu RE berpangkat I sin theta. Apa yang mau dicari? Ya sama, yaitu R-nya ya. R sebagaimana bentuk polar bilangan kompleks yang ada. Rumusnya akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini apa? Ini simbol ya. Simbol bahwa ini adalah bentuk eksponen ya. Diambil dari kata eksponen ya. Diambil dari huruf pertamanya Pangkatnya ini apa? Pangkatnya ini menandakan dia bilangan kompleks I ya. Berarti yang mau dicari hanya derajatnya saja, tetanya. Berarti kita hanya perlu mencari R dan tetanya saja, gitu ya. Di mana berpangkat I theta ini adalah diambil dari bentuk polar tadi ya, cos theta ditambah I sin theta, gitu ya. Oke, sip. Nah, inilah bentuk yang ketiga dari bilangan kompleks yang ada. Jadi ketiga bentuknya saling berkaitan satu sama lainnya ya. Dari bentuk satu diperoleh bentuk yang lain, gitu ya. Oke, langsung ke contoh soal. Misalnya nih, soal diminta tuliskan bilangan kompleks berikut dalam bentuk eksponen. Yang pertama, Z sama dengan akar 2 dikali cos 45 derajat ditambah I dikali sin 45 derajat. Yang B, Z sama dengan akar 3 ditambah I. Nah, langsung kita jawab. Perhatikan dulu yang persamaan yang pertama ya. Bilangan kompleks yang pertama, akar 2 dikali cos 45 derajat ditambah I dikali sin 45 derajat. Nah, ternyata bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk bilangan kompleks polar ya. Bentuk polar bilangan kompleks yang ada. Nah, karena sesuai dengan bentuk polar yang ada, maka dari sini kita sudah bisa menentukan berapa nilai R-nya, berapa nilai tetanya. Gitu ya. Nah, kan itu yang dibutuhkan dalam menentukan bentuk yang ketiga atau bentuk eksponen. Gitu ya. Sehingga dari sini diperoleh R-nya. R-nya berapa nih? R-nya berarti mana? Yang akar 2 dong. Gitu ya. Berarti tidak usah kita cari dengan rumus yang ada. Karena sudah ditentukan nilainya. Gitu ya. Apalagi? Yaitu tetanya nih. Ya, sudutnya yang memenuhi. Sudut berapa? Di sini jelas cosnya 45, sinnya juga 45 derajat. Maka theta yang memenuhi adalah 45 derajat. Dua unsur sudah didapatkan. Berarti tinggal langsung masukkan ke dalam bentuk eksponen ya. Rumus bentuk eksponennya. Yaitu Z sama dengan RE berpangkat I theta ya. Berarti R-nya tadi berapa nih? Akar 2, tulis. E-nya apa? E-nya itu rumus, simbol ya, sebagai penanda bahwa ini bentuk eksponen dari bilangan kompleks. Berpangkat I sin theta. I-nya juga tidak boleh diganti karena I itu menunjukkan bahwa dia bilangan kompleks. Yang diganti apanya? Tetanya saja. Tetanya berapa nih? 45. Berarti berpangkat I 45 derajat. Inilah bentuk eksponen
ya dari persamaan Z akar 2 Z sama dengan ya akar 2 dikali cos 45 derajat ditambah I dikali sin 45 derajat, yaitu Z sama dengan akar 2 berpangkat I 45 derajat. Gitu ya, simpel aja ternyata ya. Karena masih melanjutkan bentuk yang kedua kemarin ya. Oke, sip. Nah, ini kalau soalnya seperti ini ya. R dan sudutnya sudah ditentukan nih. Bagaimana kalau yang B? Nah, langsung kita bahas yang B. Yang B berarti masih bentuk umum ya. Persamaannya Z sama dengan akar 3 ditambah I. Berarti ingat, dalam menyelesaikan suatu bilangan kompleks selalu kembalikan ke bentuk umum yang ada. Sudah sama nggak dengan bentuk umum yang ada? Sebenarnya sudah sama, tapi dari penulisan ya. Sebenarnya bentuk ini itu lengkapnya seperti ini ya. Nah, akar 3 ditambah 1I ya. Di mana akar 3-nya sebagai X dan 1 ini sebagai Y-nya gitu ya. Sehingga kita analisis bagian realnya atau REZ-nya atau nilai X-nya kita tuliskan secara lengkap nih. Biar teman-teman selalu mengingat ya. Terus apa itu X? Oh, itu bagian real. Bagian real apa simbolnya? REZ gitu ya. Yang mana? Yang akar 3 gitu ya. Kalau ada bagian real berarti ada bagian imajiner nih atau IMZ-nya atau nilai Y-nya. Yang mana? Yang 1 ya. YI berarti Y-nya 1. Nah, kedua unsur sudah diperoleh. Apalagi yang harus dicari? Ya, betul. Nilai R-nya dengan rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat. X dan Y-nya sudah ada nih. Tinggal masukkan. Berarti R-nya dapat diperoleh dengan rumus akar X kuadrat. X-nya berarti akar 3. Berarti akar 3 kuadrat. Ditambah Y kuadrat, Y-nya 1 nih, berarti 1 kuadrat. Gitu ya. Nah, tinggal kita jabarkan. Akar 3 kuadrat, akar 3 pangkat 2, berarti langsung habis akarnya ya, langsung 3 saja. Kemudian ditambah 1 kuadrat tetap 1, sehingga akar 3 tambah 1, akar 4. Di mana akar 4 nilainya adalah 2, sehingga nilai R-nya sudah diperoleh nih, yaitu 2. Gitu ya. Apalagi? Betul, yaitu sudutnya. Sudutnya gimana? Kita pakai rumus perbandingan trigonometri yang ada, yaitu sin theta. Rumusnya Y per R. Y-nya sudah ada nih tadi, 1. R-nya juga 2. Berarti langsung masukkan. Sinnya yaitu Y per R sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang berapa nilai sudut sin yang nilainya 1/2? Wah, teman-teman harus hafal betul nih. Ya, tabel fungsi trigonometri khususnya sudut-sudut istimewa ya di kuadran pertama. Ayo, berapa? 30 derajat gitu ya. Oke, sip. Nah, ini sudut yang pertama. Nah, untuk pembuktian apakah benar 30 derajat ini yang sudut yang memenuhi, kita pakai perbandingan cos ya. Cosnya apa rumusnya nih? X per R. X-nya berapa? Akar 3. R-nya 2. Berarti X per R sama saja akar 3 per 2. Akar 3 per 2 ada nggak? Ada. Ini penulisannya bisa juga ditulis dalam bentuk 1/2 akar 3 ya. Jadi sama saja. Berapa tuh? Oh, cos itu dimulai dari 1, kemudian 1/2 akar 3. Oh, berarti 1/2 akar 3 ini juga 30 derajat. Gitu ya. Nah, sehingga benar sudut yang memenuhi atau theta yang memenuhi adalah 30 derajat. Sehingga R dan sudutnya sudah diperoleh, maka bentuk eksponennya sudah bisa ditentukan ya dengan rumus Z sama dengan RE berpangkat I theta. Maka R-nya tadi berapa? 2. E-nya tetap simbol eksponen. Berpangkat I theta. I-nya tetap, theta-nya berapa? 30 derajat. Maka inilah bentuk eksponen dari Z sama dengan akar 3 ditambah I, yaitu Z sama dengan 2E berpangkat I 30 derajat. Gitu ya. Jadi tinggal diubah-ubah saja bentuknya ya. Dari bentuk kartesius menjadi bentuk polar atau bentuk trigonometri ya. Kemudian diubah lagi menjadi bentuk pangkat atau bentuk eksponen. Gimana? Bisa ya? Oke, sip. Nah, seperti biasa kita ada latihan soal. Silakan teman-teman bisa kerjakan. Ubah bentuk bilangan kompleks yang ada ke dalam bentuk eksponen ya. Boleh ditulis jawabannya di kolom komentar. Demikian yang bisa kita bahas mengenai bentuk yang ketiga dari bilangan kompleks, yaitu bentuk eksponen ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan yang lainnya pada video selanjutnya. Tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.